Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa kecil yang penuh dengan cerita mistis dan keangkeran. Kisah ini bukan sekadar cerita horor, tetapi juga sebuah pelajaran tentang bagaimana bisikan gaib bisa menjerat hati manusia yang sedang rapuh. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kenapa kamu tega ngelakuin itu, Nak? Suara lelaki tua itu menggema di sudut kamar, bercampur dengan isak tangis yang susah dikendalikan. Tak ada yang tahu bagaimana bocah kelas 5 SD itu bisa tergantung di balik pintu kamarnya, sementara napasnya sudah tak lagi terdengar. Tubuhnya terayun pelan, tali tambang bekas latihan panjat masih melingkar di lehernya. Semua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, syok dan tak percaya. Pagi itu biasa saja. Tak ada firasat buruk. Hanya ada seorang anak yang ingin diajak jalan-jalan ke kebun binatang oleh sahabat ayahnya. Tapi keinginan sederhana itu berakhir dengan amarah sang ayah yang melarang keras kepergiannya. Larangan itu berubah jadi percikan emosi yang membakar dada si anak. Ia marah, ia kecewa, ia mengunci diri di kamar, tak mau keluar. Di kamar itu, perasaan kecewa pelan-pelan berubah jadi dorongan aneh yang tak pernah ia mengerti. Seperti ada suara yang membisikkan kata-kata di telinganya, memaksanya melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dan ketika pintu didobrak, ketika ayahnya menemukan tubuh anak itu sudah tergantung, dunia seakan runtuh. Tapi anehnya, cerita ini tidak berhenti di situ. Anak itu dinyatakan meninggal. Detak jantungnya tak ada. Napasnya hilang. Tubuhnya sudah dibawa menuju rumah bidan dengan tergesa-gesa. Jalan yang mereka lewati sunyi, harus melintasi punden tua yang katanya angker. Dan disitulah sesuatu yang ganjil terjadi. Saat sepeda motor yang mereka tumpangi melewati punden itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari kerongkongan anak itu, seolah hidupnya dikembalikan dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak juga sang bidan. Semua hanya bisa menatap dengan pandangan tak percaya, bercampur takut, bercampur syukur. Mengapa ia masih hidup? Siapa yang memanggilnya kembali dari kematian? Dan siapa yang membisikkan suara-suara itu ke telinganya sebelum ia menggantung diri? Ini bukan cerita biasa. Ini adalah perjalanan yang membawa seorang bocah ke antara batas hidup dan mati, terjebak dalam bisikan makhluk yang tak terlihat. Cerita yang akan mengungkap kenangan kelam, rahasia keluarga, dan persinggungan antara dunia manusia dengan yang gaib. Jangan pergi kemana-mana. Cerita ini baru saja mulai. Namanya Arya, anak lelaki yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu tenang, jalannya masih berbatu, dikelilingi sawah dan rumpun bambu yang menjulang. Di tempat itulah Arya tumbuh dengan segala kenakalan masa kecilnya, berlarian di pematang, bermain layang-layang, dan sesekali memanjat pohon jambu di halaman rumah tetangga. Tapi Arya bukan anak biasa. Sejak kecil, ada sesuatu yang berbeda darinya. Orang-orang di desanya sering membicarakan kebiasaan aneh Arya yang suka memakan daging mentah. Bukan hanya sekali dua kali, tapi sering. Ayam hidup, ikan segar yang baru ditangkap dari kolam, bahkan ikan peliharaan di bak kamar mandi pun pernah ia makan mentah-mentah. Bapak Arya, seorang tokoh yang dihormati di desa itu, sering dibuat marah dengan ulah anaknya itu. Tapi tak pernah ada yang bisa benar-benar menjelaskan kenapa Arya punya kebiasaan seperti itu. Kehidupan keluarga Arya sederhana. Ayahnya, Pak Rahman, bukan orang sembarangan di desa itu. Banyak yang bilang Pak Rahman punya kelebihan. Katanya beliau bisa melihat yang tidak terlihat, bisa berkomunikasi dengan makhluk dari alam lain. Warga sering datang meminta tolong, entah untuk mencari orang hilang, menenangkan rumah yang katanya diganggu, atau meminta petunjuk untuk urusan-urusan yang tak bisa dijelaskan dengan logika.
Namun kelebihan itu tidak selalu membawa berkah. Saat pilkades berlangsung di desanya, Pak Rahman terlibat membantu salah satu calon kepala desa. Konon dalam pertarungan politik di desa kecil seperti itu, bukan cuma manusia yang bertarung, tapi juga makhluk-makhluk gaib yang saling mengadu kekuatan. Sejak saat itulah, keluarga Arya sering diganggu. Kadang almari di kamar tiba-tiba bergetar hebat seperti ada gempa. Kadang suara langkah kaki terdengar jelas di tengah malam. Padahal tak ada siapa-siapa. Arya tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan hal-hal tak kasat mata. Meski dirinya sendiri belum benar-benar paham. Baginya, hari-harinya hanyalah tentang sekolah, bermain bersama teman, dan sesekali ikut dalam lingkaran kecil ayahnya yang sering berkumpul bersama teman-teman ngopi sambil berbagi kisah. Desa tempat Arya tinggal juga bukan desa yang ramai. Letaknya agak terpencil. Untuk menuju ke kota, mereka harus menempuh perjalanan melewati punden tua yang konon angker dan sering jadi tempat persinggahan makhluk-makhluk tak kasat mata. Anak-anak desa sering dilarang bermain di sekitar sana. Bahkan orang dewasa pun memilih mengambil jalan memutar jika harus lewat malam-malam. Meskipun Arya tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, ia bukan anak yang penakut. Ia punya rasa ingin tahu yang besar. Ia sering menyusuri kebun, dan tak jarang memanjat pohon-pohon bambu yang dipercaya sebagai tempat berdiamnya makhluk halus. Namun, siapa sangka rasa kecewa yang sederhana karena dilarang pergi ke kebun binatang, keinginan kecil yang seharusnya mudah dimengerti, berubah menjadi tragedi yang tak pernah disangka-sangka. Rasa kesal itu membawanya menguntit diri di kamar, membawanya bertemu dengan suara-suara yang tak ia kenali, dan menyeretnya ke batas paling tipis antara hidup dan mati. Tak ada yang tahu pasti kenapa Arya melakukan itu. Tak ada yang mengerti kenapa ia seperti dikendalikan oleh bisikan yang entah dari mana datangnya. Tapi satu yang jelas, sejak kejadian itu, hidup Arya tidak pernah sama lagi. Hari itu, langit cerah. Angin bertiup pelan membawa bau rerumputan basah yang baru saja disiram embun pagi. Arya masih duduk di bangku kelas 5 SD. Anak yang sederhana dengan mimpi-mimpi kecil seperti anak lainnya. Namun, takdir seperti sudah mengintai dari kejauhan. Sebuah undangan kecil yang sederhana menjadi awal dari semuanya. Salah satu sahabat ayahnya, Mas Wito, mengajak Arya untuk pergi ke kebun binatang di kota. Bagi anak seusianya, itu adalah kebahagiaan sederhana yang mungkin jarang datang. Jarang sekali Arya bisa berjalan-jalan jauh dari desanya yang sunyi. Kebun binatang baginya adalah dunia yang penuh warna, penuh keajaiban. Tempat di mana ia bisa melihat hewan-hewan yang selama ini hanya ia kenal dari gambar di buku sekolah. Dengan semangat, Arya mengutarakan niatnya kepada sang ayah, berharap restu untuk pergi. Tapi yang ia terima justru bentakan keras. "Nggak usah berangkat, di rumah saja." Suara Pak Rahman menggelegar, tak memberi ruang untuk diskusi. Arya terpaku, matanya memanas. Tak mengerti kenapa ayahnya begitu marah. Ia hanya ingin pergi, hanya ingin bermain seperti anak-anak lain. Tapi mungkin ayahnya punya alasan yang tak ia pahami. Mungkin ayahnya tahu sesuatu yang tak bisa ia lihat. Namun saat itu, Arya tak peduli. Amarah dan rasa kecewa memenuhi dadanya. Ia berlari masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras, menguncinya rapat-rapat dari dalam. Di dalam kamar itu, Arya duduk lama di sudut ruangan. Tangannya gemetar menahan tangis. Ia marah, ia merasa tidak dipahami. Di sekelilingnya, tergantung tali tambang bekas latihan panjat yang sering ia gunakan untuk bermain. Tali itu biasanya ia pasang untuk mengikat bantal, untuk berpura-pura sedang berlatih bela diri. Tapi hari itu, tali itu terasa seperti memanggil. Lalu, datanglah bisikan itu. Lembut, samar, tapi terasa nyata. Seperti ada yang membisikkan sesuatu di telinganya. Kata-kata yang tak pernah ia dengar sebelumnya, namun entah kenapa terasa akrab. Kata-kata yang mendorongnya, memaksa pikirannya masih polos untuk melakukan sesuatu yang tak terbayangkan.
Kalau kamu marah, lakukan ini. Kalau kamu kecewa, lakukan ini. Bisikan itu datang lagi dan lagi, mengisi ruang kosong di kepalanya. Entah kenapa bisikan itu terasa begitu meyakinkan. Tanpa sepenuhnya sadar, Arya mengambil tali tambang itu, mengikatnya, dan dalam hitungan menit, tubuhnya sudah tergantung di balik pintu kamarnya. Semua terjadi begitu cepat. Pak Rahman yang mulai khawatir karena anaknya tak keluar dari kamar, mencoba mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mencoba memanggil, mencoba membuka pintu, tapi terkunci rapat. Ketika ia mencoba mengintip dari celah bawah pintu, yang ia lihat adalah kaki kecil anaknya menggantung lemas. Panik, ia berteriak memanggil tetangga. Pintu didobrak, tubuh Arya diturunkan dengan tergesa-gesa. Tapi saat itu, semua sudah terlambat. Detak jantung Arya berhenti. Nafasnya tak ada. Bibirnya membiru. Pak Rahman memeluk tubuh lemas anaknya sambil menangis sejadi-jadinya. Ia memohon, ia berteriak memanggil nama anaknya, seolah berharap keajaiban bisa terjadi. Dengan dibantu para tetangga, mereka membawa tubuh Arya dengan sepeda motor menuju rumah bidan terdekat, melintasi jalan desa yang berbatu, melintasi punden tua yang sejak lama dipercaya menjadi gerbang dunia lain. Dan disinilah titik balik yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Ketika sepeda motor yang membawa tubuh Arya melewati punden itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari kerongkongan Arya. Suara itu seperti nafas yang kembali dipaksakan masuk ke tubuh yang sudah dingin. Arya hidup kembali. Pak Rahman tertegun, para tetangga terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tubuh Arya yang semula kaku tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka segera membawanya ke rumah bidan, dan dari sana Arya dirujuk ke rumah sakit di kota. Namun peristiwa aneh itu bukan akhir. Itu justru menjadi awal dari rentetan kejadian yang lebih besar. Arya membawa sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia sadari, sesuatu yang tersisa dari bisikan yang dulu memanggilnya. Apa yang membangunkan Arya dari kematian? Apa yang sesungguhnya telah ia bawa kembali dari perjalanan singkatnya ke ambang maut? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai membayang, menyelimuti keluarga Arya dalam misteri yang belum terpecahkan. Sejak hari itu, hidup Arya berubah. Tubuhnya memang kembali pulih, tapi ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan dalam sepi. Malam-malamnya tak lagi tenang. Arya sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Di setiap tidurnya, ia selalu bertemu dengan sosok kakek tua berjubah putih, mengenakan blangkon, yang mengajaknya bersepeda melintasi tempat-tempat asing. Dalam mimpinya, kakek itu tak pernah bicara banyak, hanya tersenyum dan mengayuh sepeda, mengajak Arya terbang menembus langit, lalu tiba-tiba membawanya jatuh ke dalam lubang gelap. Setiap kali Arya terjatuh dalam mimpi, ia selalu terbangun dengan sakit di leher yang tak bisa ia jelaskan. Bekas luka tali itu seperti tak pernah benar-benar hilang. Tapi mimpi hanyalah permukaan. Gangguan mulai terasa saat Arya terjaga. Suatu sore, saat Arya sedang bermain di halaman rumah, ia mendengar bisikan itu lagi. Suara yang sama, seperti saat ia mengunci diri di kamar waktu itu. Suara yang lembut, pelan, seolah berasal dari ujung telinganya sendiri. Bisikan itu memanggil namanya berulang-ulang, seolah ingin mengajaknya berbicara. Awalnya Arya mengira itu hanya perasaan, hanya bayangan yang tersisa dari trauma masa lalu. Tapi semakin lama, bisikan itu semakin sering muncul, bahkan di tengah keramaian. Arya mulai sering melamun, teman-temannya menjauh, guru-gurunya mulai khawatir. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar. Dan di kamar itu, ia sering berbicara sendiri. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tak terlihat. Pak Rahman menyadari ada yang tidak beres. Beberapa teman lamanya yang juga mengerti soal dunia tak kasat mata
mulai berdatangan. Mereka mengatakan bahwa Arya sedang dibawa oleh sesuatu. Mereka percaya ada makhluk halus yang masih melekat pada Arya, makhluk yang sempat membawanya pergi dan belum benar-benar melepaskannya. Beberapa malam, Pak Rahman mengadakan pengajian kecil di rumah. Lingkaran doa dibentuk, ayat-ayat suci dibacakan. Namun justru pada malam-malam seperti itu, gangguan semakin menjadi. Almari di kamar Arya sering bergetar sendiri, terdengar langkah kaki di atap, bahkan suara orang memanggil namanya di luar jendela, meski ketika dilihat tak ada siapa-siapa. Pada puncaknya, Arya tiba-tiba jatuh pingsan di ruang tamu saat pengajian berlangsung. Tubuhnya kaku, nafasnya pelan, tapi dari mulutnya terdengar bisikan pelan. "Aku belum selesai." Suara itu bukan suara Arya. Nada dan intonasinya berbeda, seperti suara orang tua yang berat dan dalam. Suara yang membuat semua orang di ruangan itu membeku dalam ketakutan. Setelah kejadian itu, malam-malam Arya semakin berat. Setiap ia tidur, sosok kakek berjubah putih itu selalu datang. Kadang dengan senyum ramah, kadang dengan tatapan kosong yang menakutkan. Sosok itu mulai memberi perintah-perintah aneh, seperti menyuruh Arya mencari benda-benda tertentu di tempat yang bahkan ia sendiri tak tahu. "Ada pusaka di bawah pohon tua, ambillah," begitu suara dalam mimpinya. Tapi setiap kali Arya mencoba menceritakan mimpinya kepada Pak Rahman, sang ayah selalu melarangnya melakukan apapun yang disuruh oleh sosok itu. "Jangan ikuti, itu bukan kaca yang baik," begitu kata Pak Rahman. Tapi larangan itu justru membuat Arya semakin penasaran. Satu malam, Arya memberanikan diri mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Ia pergi ke kebun belakang rumah, mencari pohon tua yang disebut-sebut dalam mimpinya. Dan di bawah pohon itu, ia menemukan sebuah batu kecil yang aneh dengan guratan seperti huruf yang tak ia kenal. Saat ia menyentuh batu itu, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Bisikan itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Kamu sudah aku pilih." Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Arya mulai sering melihat sosok bayangan di sudut-sudut rumah. Ia sering mendengar orang memanggilnya di luar kamar. Bahkan suatu malam, ia melihat sosok dirinya sendiri berdiri di depan cermin. Tapi bayangan itu tersenyum lebar, sementara Arya sendiri sedang ketakutan. Kehidupan Arya perlahan-lahan menjadi rangkaian misteri dan ketakutan yang tak ia pengerti. Ia mulai mempertanyakan, siapa sosok kakek itu? Mengapa ia selalu memanggilnya? Dan kenapa bisikan itu seolah ingin Arya melakukan sesuatu yang belum ia pahami? Di sisi lain, Pak Rahman mulai kehilangan pegangan. Ia menyadari bahwa apa yang menghantui Arya bukan sekadar gangguan biasa. Ini lebih besar, lebih rumit. Ini adalah sisa dari perseteruan lama, sisa dari urusan yang belum selesai sejak Pilkades beberapa tahun lalu. Apakah ini harga dari campur tangannya di masa lalu? Apakah ini balasan atas kekuatan yang pernah ia gunakan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantung, sementara bisikan di telinga Arya semakin sering memanggil namanya, menuntunnya menuju rahasia yang belum terungkap. Hari itu, suasana rumah Arya terasa lebih berat dari biasanya. Udara seolah menekan, membuat napas rasa sesak, meski jendela-jendela sudah dibuka lebar. Bahkan burung-burung di halaman yang biasanya ramai berkicau, hari itu diam membisu. Pak Rahman mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah dan tegang. Beberapa hari terakhir, kondisi Arya semakin mengkhawatirkan. Anak itu mulai berbicara sendiri dengan intensitas yang semakin sering. Kadang ia seperti sedang bercanda dengan seseorang, kadang ia berdebat, bahkan kadang ia marah sendiri dengan nada tinggi. Suatu malam, Pak Rahman bahkan memergoki Arya tertawa sambil menatap kosong ke dinding. "Siapa yang kamu ajak bicara, nak?" tanya Pak Rahman dengan suara bergetar. Arya hanya menoleh pelan, lalu menjawab dengan suara datar, "Temanku ya. Dia selalu menemani aku. Dia yang menyelamatkan aku waktu itu."
Pak Rahman mulai benar-benar takut. Ia merasa bahwa sesuatu di dalam tubuh anaknya semakin kuat. Doa-doa yang selama ini ia lantunkan bersama teman-temannya tak lagi cukup untuk mengusir bayangan yang mengikuti Arya. Pak Rahman memutuskan memanggil seorang sahabat lamanya, seorang ustadz yang paham tentang ilmu-ilmu gaib. Malam itu, sebuah pengajian khusus digelar di rumah. Lingkaran doa dibentuk. Ayat-ayat suci dibacakan keras, berulang-ulang, mengisi setiap sudut rumah yang selama ini dihuni keheningan mencekam. Lilin-lilin kecil dinyalakan, wangi dupa memenuhi ruangan. Semua berharap malam itu menjadi malam terakhir bagi makhluk yang mengganggu Arya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat ayat-ayat suci menggema, Arya tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya memerah, dan matanya perlahan berubah menjadi kosam. Dari mulutnya keluar suara berat yang sama seperti waktu ia pingsan dulu. Suara yang bukan milik Arya. "Kenapa kalian memanggilku lagi?" Suara itu terdengar marah, menggema di ruangan sempit itu. Pak Rahman menahan tangis. Ia berlutut di depan anaknya sendiri yang kini seperti orang asing. Ustadz yang memimpin pengajian tetap membaca doa, berusaha menenangkan suasana. Tapi suara dari tubuh Arya semakin lantang. "Aku tidak akan pergi. Dia sudah jadi milikku. Aku yang memanggilnya dulu. Aku yang menjemputnya dulu. Dia sudah sepakat." Ucapan itu membuat semua orang di ruangan membeku. Pak Rahman gemetar. "Sepakat? Kesepakatan apa?" tanyanya dengan suara parau. "Tidak ingat, saat dia marah, saat dia kecewa, aku menawarkan jalan keluar. Aku yang menjemputnya waktu itu. Aku yang membawanya bersepeda melintasi langit. Aku yang mengajaknya bermain di dunia kami. Dia ikut dengan sukarela." Ustadz semakin keras membaca doa. Arya menjerit, tubuhnya gemenyat seolah menahan sesuatu yang ingin keluar dari dirinya. Wajahnya berganti-ganti ekspresi, kadang seperti dirinya sendiri, kadang seperti sosok asing yang menatap tajam. Pak Rahman mendekat, memegang tubuh Arya yang gemetar hebat. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Kalau memang aku yang salah di masa lalu, jangan ambil anakku. Aku yang harusnya bertanggung jawab. Jangan bawa dia." Tiba-tiba, tubuh Arya terdiam. Suara itu berkata dengan nada mengejek, "Bukan kamu yang kuinginkan, anakku yang kupilih." Suasana ruangan semakin panas. Keringat menetes deras dari semua yang hadir. Pak Rahman memeluk Arya semakin erat, menahan tubuhnya yang kembali menggeliat. Ustadz kemudian mengambil segelas air doa dan membacakan ayat-ayat terakhir dengan lantang. "Kalau kamu tetap memaksakan diri, aku akan membawanya sekarang," teriak suara itu. Arya menjerit keras sekali, lalu tubuhnya terkulai lemas. Sunyi, tak ada yang berani bergerak. Semua menatap Arya dengan nafas yang tertahan. Beberapa detik kemudian, Arya perlahan membuka matanya. Ia menatap Pak Rahman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ya," bisiknya pelan. Pak Rahman memeluk anaknya erat, tanpa berkata-kata. Dalam hatinya, ia tahu pertempuran belum benar-benar usai. Tapi malam itu, untuk sementara, Arya kembali menjadi dirinya. Namun bisikan itu belum sepenuhnya hilang. Di pojok ruangan, sebuah bayangan hitam melintas cepat, hanyar tidak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok yang selama ini membayangi Arya? Dan apakah perjanjian itu benar-benar sudah dibatalkan? Pertanyaan itu masih menggantung, seperti awan gelap yang belum mau pergi. Sejak malam penuh teriakan dan doa itu berlalu, suasana rumah Arya perlahan mulai tenang. Tidak sepenuhnya damai, tapi setidaknya bayangan hitam yang dulu sering berkeliaran di sudut ruangan sudah jarang menampakkan diri. Arya mulai kembali menjalani hari-harinya seperti anak-anak pada umumnya. Ia kembali ke sekolah, bermain bersama teman-temannya, dan mulai bisa tersenyum lagi. Namun, kehidupan Arya setelah itu tidak benar-benar sama. Setiap malam, sebelum tidur, Arya masih sering merasakan rasa sakit aneh di lehernya. Seolah ada beban tak terlihat yang menggantung, meninggalkan jejak luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, dalam sunyi, bisikan itu masih terdengar, samar, seperti suara yang enggan sepenuhnya pergi.
Pak Rahman tidak tinggal diam. Ia terus membawa Arya mengikuti pengajian-pengajian dan berkeliling menemui para sesepuh desa, berharap bisa menemukan jawaban yang lebih meyakinkan. Para sesepuh sepakat, meski makhluk itu telah terusir, ikatan yang dulu pernah terjalin tidak bisa diputuskan begitu saja. Ada bagian dari jiwa Arya yang sudah pernah bersentuhan dengan mereka, dan jejaknya akan terus membekas. Pak Rahman mulai menerima kenyataan itu. Ia memutuskan untuk menguatkan Arya dengan cara lain, mengajaknya lebih sering berdoa, mengenalkan kebiasaan-kebiasaan yang menenangkan jiwa, dan menanamkan keyakinan agar Arya tidak mudah goyah jika suatu saat bisikan itu kembali mengusiknya. Tahun-tahun berlalu, Arya tumbuh menjadi remaja yang semakin mengerti tentang apa yang pernah menimpanya. Ia menyadari bahwa pengalaman yang ia alami bukan sekedar gangguan gaib. Ia percaya ada pelajaran besar yang disimpan oleh kejadian itu, bahwa manusia bisa saja tergelincir dalam bisikan sesat ketika sedang dalam kondisi rapuh, ketika amarah dan kecewa menguasai hati. Arya mulai berani bercerita tentang masa lalunya. Ia sering berbagi kisah itu pada teman-temannya, kadang kepada orang-orang yang merasa putus asa dengan hidup. Ia ingin orang tahu bahwa di saat paling gelap, manusia mudah sekali terjerat oleh bisikan yang tampak menawarkan jalan keluar, padahal ujungnya adalah jurang. Di sisi lain, Pak Rahman semakin jarang membantu orang dalam urusan gaib. Ia merasa bahwa campur tangannya dalam dunia itu di masa lalu telah membawa bahaya bagi keluarganya. Perlahan, Pak Rahman menarik diri. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama Arya, membimbing anaknya agar tidak terperosok ke jalan yang sama. Tapi, meski suasana rumah mulai normal, ada hal-hal yang tetap menyisakan tanda tanya. Arya masih sering bermimpi bersepeda bersama kakek berjubah putih itu. Dalam mimpinya, mereka tidak lagi terbang seperti dulu, tapi hanya berputar-putar di jalan desa, melewati tempat-tempat yang dulu akrab. Kakek itu tak lagi memaksa, tak lagi membisikkan perintah. Ia hanya diam, mengayuh sepedanya perlahan, kadang menoleh dan melemparkan senyum kecil. "Aku masih di sini, tapi sekarang kamu yang pegang kendali." Begitu kata kakek itu suatu malam dalam mimpi terakhir yang Arya ingat. Sejak mimpi itu, bisikan itu perlahan menghilang. Almari yang dulu sering bergetar, kini tak pernah bergerak lagi. Langkah-langkah di atap rumah yang dulu terdengar tiap malam, kini tak terdengar lagi. Tapi, Arya tahu satu hal. Makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Mungkin ia hanya menunggu. Mungkin ia hanya mengawasi dari kejauhan. Tapi Arya tak lagi takut. Ia tahu, selama hatinya kuat dan pikirannya jernih, ia tidak akan mudah terjerat seperti dulu. Ia belajar bahwa yang paling berbahaya bukanlah makhluk di luar sana, tapi rasa marah dan kecewa di dalam diri sendiri yang membuka pintu bagi mereka untuk masuk. Perlahan, Arya dan keluarganya mulai menemukan kembali ketenangan yang dulu sempat hilang. Bukan karena masalah itu benar-benar lenyap, tapi karena mereka telah belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan lebih bijak. Dan hidup terus berjalan, meski bayang-bayang itu mungkin masih setia mengikuti dari kejauhan. Bertahun-tahun berlalu, dan kehidupan Arya perlahan mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang pendiam, namun dalam diamnya tersimpan banyak cerita yang tidak semua orang bisa pahami. Kejadian masa kecil itu menjadi rahasia yang hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pelajaran tentang bagaimana bisikan-bisikan dalam hati manusia bisa menjadi senjata yang mematikan jika tidak dijaga. Pak Rahman, sang ayah, tetap menjadi sosok yang dihormati di desa. Meski kini, ia lebih memilih menjadi orang biasa. Ia tidak lagi mau terlibat dalam urusan-urusan gaib. Ia sadar
ada batas yang tidak seharusnya ia lewati. Ia lebih sering duduk di beranda, memandangi langit sore sambil menyesap kopi, dan terkadang tersenyum kecil saat melihat Arya lewat di depannya. Bagi Pak Rahman, mungkin ia tidak akan pernah benar-benar lepas dari rasa bersalah. Ia tahu ada bagian dari masa lalunya yang telah membawa bahaya pada anaknya sendiri. Arya mulai menemukan makna dari semua yang ia alami. Ia memahami bahwa di titik terdalam manusia, ketika hati rapuh, ketika kecewa dan amarah menguasai, saat itulah makhluk-makhluk yang tidak terlihat bisa masuk dan menawarkan sesuatu yang tampak seperti jalan keluar. Arya sadar, kesepakatan yang dulu terjalin bukanlah kesepakatan yang ia buat dengan sadar, tapi lahir dari kemarahan sesaat yang membuka pintu bagi makhluk itu untuk menjeratnya. Tapi ia juga sadar, pintu yang terbuka itu bisa ia tutup jika ia mau, dan itulah yang perlahan ia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Pesan yang selalu ia ingat dari ayahnya adalah, jangan pernah menyebut-nyebut kebaikan kita sendiri, biarkan amal dan kebaikan itu menjadi rahasia antara kita dan Tuhan. Kata-kata itu menjadi pegangan Arya dalam menjalani hidup. Ia menjadi orang yang senang membantu, tapi tidak suka dipuji. Ia sering mengajak anak-anak di desanya bermain, mengajarkan mereka agar tidak mudah putus asa, agar tidak mudah marah, agar tidak membuka celah dalam diri untuk bisikan yang salah. Namun, meski kehidupan berjalan normal, ada satu kejadian yang hingga kini masih menjadi misteri dalam hatinya. Beberapa bulan setelah kejadian pengusiran itu, Arya tanpa sengaja menemukan sebuah batu kecil yang dulu ia gali di bawah pohon tua. Batu itu hilang sejak malam ia jatuh sakit. Tapi anehnya, batu itu tiba-tiba muncul di atas meja belajarnya dalam kondisi utuh, persis seperti yang dulu ia temukan. Ia yakin tidak ada seorang pun di rumahnya yang meletakkan batu itu di sana. Arya mengambil batu itu dengan hati-hati. Ia memandanginya lama. Garis-garis aneh di permukaan batu itu tampak semakin jelas, seolah-olah semakin hidup. Dan saat ia membalikan batu itu, samar-samar ia mendengar bisikan yang pernah ia kenal. "Aku masih di sini." Arya terdiam, menatap batu itu dengan tatapan yang datar, tanpa rasa takut, tanpa rasa panik. Ia hanya tersenyum tipis. Lalu dengan tenang, ia berjalan keluar rumah menuju tepi sungai yang mengalir di belakang desanya. Dengan satu helaan napas panjang, ia melemparkan batu itu ke tengah aliran sungai. Batu itu tenggelam, menghilang dari pandangan, hanyut terbawa arus. Arya berbalik, berjalan pelan menuju rumahnya, meninggalkan sungai, meninggalkan masa lalu yang pernah membelenggunya. Bisikan itu tidak terdengar lagi sejak hari itu. Mungkin sudah pergi, atau mungkin hanya menunggu di tempat yang lain. Tapi bagi Arya, apapun yang terjadi nanti, ia sudah siap. Karena ia tahu kadang yang paling menakutkan bukanlah makhluk dari luar sana, tapi sisi rapuh dalam diri manusia sendiri. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak mudah terbawa amarah, kecewa, atau perasaan yang lemah. Karena di saat itulah pintu bagi bisikan jahat bisa terbuka. Jika suatu saat kalian mendengar bisikan yang menyesatkan, kuatkan hati. Jangan biarkan mereka menguasai. Terima kasih sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.